tadi nih, dikeluarkannya, diciumnya rambut Nabi kita sambil baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali anak ini mengeluarkan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diciumnya dan baca sholawat. Setiap kali dia baca, bila mengeluarkan rambut Nabi kita, dia langsung mencium dan membaca sholawat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. من جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض وجميع شيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الله ينفعنا بعلومه ونفحاته وخصوصية في الدين والدنيا والآخرة. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-wadi'atu, bermula ini adalah wadi'ah, artinya titipan. At-targhibu fi hifziha wa at-tarhibu min al-khiyanati fiha. Bermula ini hadis menggemarkan tentang memelihara titipan dan ancaman daripada berkhianat fiha, di dalam titipan itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib berjamaah, yang dilanjutkan kita bersama-sama mendengarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semua amal ibadah kita, perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan risalah yang dibawa oleh beliau hingga sampai kepada kita, salah satunya adalah salat berjamaah, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian, kata Nabi, aku tunjuki satu amalan, satu ibadah, yang ibadah itu mengangkat derajat kalian
dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Pertama, kata Nabi, adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi semakin banyak langkah kita yang kita langkahkan menuju masjid atau langgar atau musalla, seberapa banyak langkah yang kita langkahkan, seitu juga kita mendapatkan penghapus dosa dan kemuliaan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, isbaghul wudu. Amalan yang banyak pahalanya, yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kita, yaitu isbaghul wudu, yaitu menyempurnakan wudu pada saat waktu atau musim yang karahah. Karahah itu ya kita yang musim saat yang kada kita katujui, musim dingin, hujan lebat, wudu di batang misalnya atau di sumur. Nah, dingin itu akhirnya karena kita orang biasa manusia hendak bahancap-hancap jatuh. Nah, pada saat yang kada kita inginkan, yang kada kita ketujui itu, kita sempurnakan wudhu kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang banyak baginya dan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Yang ketiga, kata Nabi, adalah menunggu waktu sembahyang. Setelah sholat, dia kada beralih daripada tempat sholatnya, maka pada saat itu para malaikat akan mendoakan dan memintakan ampun kepada orang tersebut. Ujar malaikat, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah. Ya Allah, beri rahmat dia dan ampuni dia. Selama dia setelah sembahyang kada meninggalkan tempat sholatnya, tetap inya di situ aja. Ya kayak ibarat hendak berjauh tuh kada keluar daripada masjid, tempat berwirid umpama. Nah, selama inya di situ di tempat sholatnya itu, senantiasa malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah. Didoakan malaikat orang itu supaya senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena ajaran baginda Rasulullah, apabila waktunya dapat kita kerjakan ini, yaitu bila kita hadir ke masjid atau langgar atau musalla untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Tiga ini akan kita dapatkan kalau kita hendak, kalau kita hakun. Apalagi kita parak di lawan masjid memanglah paling berapa menit sampai ke masjid, luar biasa. Untung kita parak lawan masjid, dekat lawan masjid. Nang jauh pang untung lagi, makin banyak langkahnya menuju masjid, makin banyak dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala dan derajat yang mulia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di hari yang kedua daripada Rabiul Akhir, artinya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu 2 hari. Namun perintah kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tidak ada henti-hentinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, kata Allah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam termasuk kita. Kita ini termasuk daripada rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan bukti rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi kita hendak wafat pun beliau ingat lawan kita. Ummati, ummati, kata Nabi, umatku, umatku. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, semua para nabi, para anbiya dan rasul itu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajabah. Bila berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Nah, semua nabi-nabi, kata nabi kita, telah memakai atau menggunakan doa tersebut di dunia, kecuali nabi kita. Nabi kita belum dipakai doa yang mustajabah itu. Nanti nabi kita akan dipakai sidin untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana kita? Maka hendaklah kita senantiasa berusaha menumbuhkan rasa cinta kita kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya cinta itu akan tumbuh? Dengan kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah satu pekerjaan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah pula sendiri yang bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dan fadilah yang didapatkan para bersalawat itu untuk kita sendiri. Kelebihan dan keutamaannya untuk kita seorang, untuk kita yang sering baca salawat. Berapa banyaknya salawat yang kita baca? Minimal nih wajib 5 kali sehari semalaman, itu minimal sudah tak. Bila kadang baca pada sembahyang tak, itu minimal wajib 1 hari 5 kali, sehari semalaman 5 kali minimal, paling sedikit. Ujar guru Mukhtar bin Salman, pengasuh pondok pesantren Pemangkih, Jarsidin kita, saat ulama berkata, kita sebagai umatnya ini paling sedikit kita baca sholawat 300 1 hari 1 malam, 300 sholawat. Nah, salah satu kelebihan dan keutamaan bersalawat kepada Nabi kita, salah satunya aja, salawatnya fadilahnya banyak. Sering kita dengar siapa bersalawat kepada Nabi kita 1 kali, maka dia akan mendapatkan rahmat 10 kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali inya bersalawat, maka 100 kali Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Bila inya bersalawat sampai 100 kali, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bara'atun minan nar. Orang itu terlepas daripada api neraka. 100 kali tak. Mun kita bagilah 100 tuh, habis bayang subuh 20, habis johor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, 100. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ada panjangnya. Salah satu, apalagi kita nih di dunia nih, orang yang bersalawat kepada Nabi kita, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi kita, rezekinya akan berkah. Rezekinya akan berkah. Diriwayatkan ada satu riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki pedagang berjualan gawiannya. Pedagang ini punya anak berdua, ada yang ganal, ada yang halus. Nah, kemudian pedagang ini sakit dan meninggal. Pedagang ini meninggalkan 2 orang anak. Karena ini pedagang, usahanya lancar, otomatis kan banyak basic peninggalan harta warisan banyak. Nah, karena anak ini berdua lelakian, otomatis nih asabah berdua nih kalau di ilmu faraid, asabah berdua, otomatis harta itu bagi sama. Nah, itu kalau harta bagi sama, karena lelakian berdua, lelakian harus bagi sama.
Jakanya bebinian, lakian non binian bagi 3 nih. Misalnya bisa anak berdua, lakian non binian, kayak apa harta nih bagi 3. 1 bagian untuk binian, 2 bagian untuk lalakian. Nah, amun kadi bisa anak nih, kadi anak pian lalakian nih, kadi asobahnya nih dapat 6 lain nih. Jadi bila anak lalakian bisi untung sudah tuh, asobaham sudah tuh, habis harta kita tuh. Amun ada juga nanti bagilah, ngeri dawang ya Pak. Amun ada juga. Nah, jadi 2 orang ini kayak apa kita nih? Otomatis bagi sama harta. Jaka ibarat rumah 2 biji sebiji seorang. Jaka ibarat mobil 2 biji sebiji seorang. Bila ibarat duit 100 juta, nyaman bagiannya 50 juta seorang, bagi 2 tuh bang sudah. Bagi 2. Akur. Kadang perbedaan tuh kenal sama nih. Aku nih abang ikam bakal kalah ikam sedikit kadang awak. Hukum perait bagi sama. Lalu harta sudah dibagi sama, ternyata orang tua ini punya peninggalan nang luar biasa, harganya kada kawa dinilai. Apa peninggalannya? Yaitu orang pedagang ini meninggalkan 3 helai rambut. 3 helai rambut ini rambut siapa? Rambutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 helai. Luar biasa lah rambut Nabi kita. Yang biasa ke Mesir lah, ke Mesir ke kemana tuh? Ada kan apa? Museum rambutnya Nabi kita ada di situ. Boleh yang jadi mana? Turki. Nah, Turki. Peninggalan Nabi kita, pedang Nabi kita. Ini laki-laki ini punya peninggalan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 3 helai. Kayak apa? Akhirnya karenanya berdua otomatis dapat berapa nih? 1,5 seorang lah. Bagi 1 untuk abangnya, 1 untuk anak adingnya. Tinggal sehalai lagi nih. Ujar nang kakak, ujar nang abang. Otomatis bagi 2 kita nih. Bagi 2. Tapi nang ading orang yang cinta lawan Nabi kita beda. Nang kakak lawan ading beda. Ujar nang ading, jangan ke abangai, jangan dibelah rambut itu sayang, jangan. Memuliakan rambut Nabi kita. Kada mau na ading ini jangan dibelah, jangan. Kenapa ya kada mau? Ini otomatis bagi 2 tuh bang kita. Kada mau, kada hendaknya. Jangan dibelah, jangan dibagi 2. Mbah kayak apa? Amun ikam hendak mengambil ini, ayo ja, aku serahkan. Ikam menerimanya, tapi jangan syarat harta bagian ikam beriakan ke aku semuanya. Ayo bian. Ada gampang-gampang orang sugih, peninggalan banyak dihurupakan dengan sahalaya dengan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujarna ading apa? Ulun rela bangai. Asal rambut itu jangan bian bagi 2. Ulun ambil rambut saja. Ambil rambut Nabi kita. Serah harta yang dapat bagian ading diserahkan kepada abang semuanya. Nah, dalam perjalanan nang ading ini rambut 2 helai rambut Nabi kita dimasukkannya ke dalam kantong. Setiap rindu dikeluarkannya oleh nang laki na ading tadi nih. Dikeluarkannya, diciumnya rambut Nabi kita sambil baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali anak ini mengeluarkan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diciumnya dan baca sholawat. Setiap kali dia baca, bila mengeluarkan rambut Nabi kita, dia langsung cium dan membaca sholawat. Setiap kali itu. Nah ading ini akhirnya apa? Berjalan waktu, karena keberkahan yang dibaca salawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhirnya rezeki datangan lawan adik ini. Datangan rezeki.
padahal kada bisi apa-apa lagi nih, habis diberikan karena memuliakan rambut Nabi kita. Dan setiap dia mencium rambut Nabi kita, dia baca sholawat, akhirnya rezeki berkah datangan. Bahkan diceritakan dalam kitab itu, kekayaan yang dimiliki oleh abangnya ini habis. Kenapa? Karena inya rela hendak bagi rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sin kada. Setiap kali akhirnya apa? Semua harta, semua rezeki Allah berikan kepadanya dan berkah. Karena berkat salawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu pada satu saat berlalu masa, akhirnya si ading ini garing dan sakit, membawa kepada kematian. Nah, membawa kematian. Nah, lalu para ulama pada saat itu semasa dengan pemuda nang ading ini bermimpi bagaimana keadaan ading nang meninggal ini kayak apa. Ternyata di sana dalam mimpi itu dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, dan dalam mimpi itu suara ada, bila hendak berhajat apa aja, hajat dunia atau hajat akhirat, datangi kuburan yang meninggal itu. Akhirnya semua orang-orang yang di tempat itu, mereka bila datang ada hajat, datang ke kuburan itu, ziarah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat si pemuda ini, minta kabulkan hajat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang sampai karena mulianya si pemuda ini, bila ke kuburannya itu kada bersandal orangnya di tempat itu, kada nawani yang bersandalnya karena menghormati pemuda yang meninggal tadi. Nah, kita ambil daripada kisah ini bagaimana kelebihan dan keutamaan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perbanyak salawat kepada Nabi kita. Bibinian, lakian, ada waktu baca salawat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-wadi'atu, bermula ini bab titipan. Apa titipan ya kita nih? Manitip barang atau duit, hendak bepergian kita, lalu ada mungkin dibawa harta yang berharga atau duit yang banyak, lalu bagaimana? Dititipkan kepada orang. Nah, lalu si penerima kayak apa? At-targhibu fi hibziha. Di dalam hadis ini dianjurkan, digemarkan untuk menerima titipan itu dan memeliharanya. Diterima dan dipelihara. Wa tarhibu minal khiyanati fiha, dan ancaman daripada khianat fiha, pada titipan itu. Kita bisa lah gitulah, tulak bepergian aku titip mobil titip anulah aja kita. Nah, lalu bagaimana kita? Nah, di dalam hukum fikih, di dalam menerima titipan ini ada 5 hukum. Ada yang wajib nang si menerima nih, ada kawakadanya, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. 3 macam. Nitipkan barang nih orang lain. Kita yang dititipi ini bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunat, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Wajib kayak apa? Karena inya mampu menjaga titipan dan kada lagi orang lain. Jangan dititipi nih orang lain, kayaknya kada amanahnya, wajib inya menerima. Nah, yang sunat kayak apa? Kalau sunat selain ini ada aja yang lain juga nang mampu, kau aja dititipin yang lain, nah sunat menerima. Kalau makruh kayak apa? Kalau makruh ini inya sanggup tapi inya takut kada kau menjaga amanah, makruh hukumnya nerima. Nah, kalau yang haram bang, kalau yang haram inya seorang dia sudah ada dipercaya, diterima pulang, kita terima, menjaga kita kada kawa, itu bisa menimbulkan hukumnya berdosa bila kita menerima amanah itu.
dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat satu kaum yang kaum ini mencari kayu bakar, diandak ke belakang. Sekalinya kada kau mangkat mangane, ada lagi kayu di bawahnya lagi, padahal nang ini aja kada kawa, di bawahnya lagi, di anunya lagi, diterimanya aja terus nih kayu bakar nang banyak tuh, padahal yang pertama aja kada dibawa, kada kawa membawa, ditambahi lagi, seharusnya kan dikurangin, ada ini kada, terimanya terus. Nah, itulah Nabi gambaran kaum yang menerima amanah tapi kada kawa menggawinya. Nah, kita semua ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling halus amanah lawan diri kita, anggota tubuh kita jaga. Bagaimana kita menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baisi keluarga, anak bini amanah lawan kita jaga anak bini kita. Punya jabatan umpama amanah, mampu kada kita menjaga amanah tadi. Nah, bila kita mampu, ini sangat besar pahalanya dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kata Allah, kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abainaha, mereka enggan menerima amanah itu. Wa hamalahal insan, dan manusia sanggup menerima amanah itu. Nah, amanah, arti amanah itu jujur. Amanah, arti amanah itu jujur. Kawa diamanahi dipercaya. Lawannya amanah khianat. Apa khianat? Culas. Nah, di sini kenang nang diancam orang yang culas di dalam amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian akan melaksanakan amanah itu ila ahliha, kepada, diserahkan amanah itu kepada orang yang ahlinya. Bila kita diamanahi orang, ampunnya mengambil, serahkan. Artinya kita menjaga amanah itu. Nah, amanah kalau di dalam hukum fikih, kalau barang yang dititipi itu andai kata rusak nih, hilang lah, tapi kada gawi kita kada wajib mengganti. Kita sudah teliti aja menjaganya, ternyata rusak atau hilang kada wajib. Tapi bila amanah itu kita dengan syarat kita memakai, kita pakai amanah barang tadi ini, ternyata rusak atau hilang, maka wajib kita menggantinya. Titipan tadi itu, titipan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adil amanah, tunaikan dan laksanakan akan amanah itu ila mani tamanaka, kepada orang yang bisa dipercaya. Ila tamanaka, kepada orang yang ma'amanahinya engkau. Artinya serahkan. Kalau orang yang menyerahkan amanah itu mengambil, serahkan kepada orang tersebut. Jangan kita hianat. Wala takhun man khanaka, dan janganlah engkau khianat kepada orang yang mengkhianati engkau. Artinya membalas, jangan. Orang jahat lawan kita, ya Nabi, wala takhun man khanaka, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Kau usah membalas. Nah, artinya apa di sini? Amanah itu kalau orangnya sudah mengambil, wajib kita menyerahkannya. Nah, di sini kita ambil pelajaran, hendaklah kita amanah atau menitipkan sesuatu benda atau duit kepada orang yang amanah. Jadi kita cari dulu orangnya, kita teliti orangnya amanah kada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Al-Amin karena amanah Nabi kita dan orang yang senantiasa jujur, tidak pernah berdusta. Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, ujar Anas radhiyallahu anhu, ia berkata,
ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala, tidaklah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali qala, Nabi kita membaca berkata la imana liman la amanatalahu, tidak ada iman sempurna bagi orang yang kada amanah. Bila kada amanah itu Nabi kita orang tu kada ada beriman. Wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang kada tepat janji. La ahdalahu, orang yang kada bisa menepati janji. Bahkan kata Nabi kita, tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik salasun, tanda orang munafik ada 3. Pertama, iza hadasa kadzaba, bila inya berbicara inya akan berdusta. Wa iza wa'ada, apabila inya berjanji, khalafa, inya menyalahi, artinya ingkar janji. Yang ketiga, wa iza tamanaka akhana, apabila diamanahi dia khianat. Bila sudah khianat di dalam amanah, bila sudah khianat kepada wadi'ah, nah ini khawatir kita, na'udzubillah wal iyadzubillah, termasuk tanda ciri orang yang munafik. Orang yang munafik tempatnya fiddarkil asfal, yaitu paling dasar daripada neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, memelihara diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan semua keluarga kita daripada sifat-sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamati hululid damari bi ummati an tasiral amanatu maghnaman. Nah ini dia Nabi kita, daripada sebagian tanda kebinasaan, akan datangnya kebinasaan dengan umatku, kata Nabi, bahwa jadilah amanah itu sebagai harta ganimah, maghnaman, keberuntungan. Jika kita nih dapat amanah itu dianggap seperti apa yo? Kalau orang bahari kan zaman Nabi kita ganimah, harta rampasan. Berarti kan untung loh dapat harta rampasan. Nah, akan datang zaman Nabi kita di antara tanda kebinasaan, datangnya kebinasaan terhadap umatku, mereka dengan amanah itu menganggap amanah itu sebagai keuntungan. Kita lihat jauh inilah nang kayak itu tuh rebutan benar tuh bang. Nang kawa tuh kawa duduk nang nomor 1, kawa duduk di wah ini ya. Ada orang bahari jerguru dapat amanah itu tuh dijadikan apakah, menangis bermalam-malaman takutan. Ada wahini dapat langsung selamatan baacaraan wahina. Padahal nah kalau inya kawa menerima amanah, alhamdulillah nah, coba menjaga amanahnya jujur lurus inya bagus tuh. Tapi bahayanya kalau nah paling kita sebagai orang biasa, diri kita keluarga kita jaga, anak bini kita jaga sebagai amanah kita. Waz zakatu maghraman, dan umatku nantinya menganggap zakat, bayar zakat itu maghraman, dianggapnya seperti bayar hutang. Zakat nih dianggap seperti bayar hutang. Bayar hutang tuh kawaja kalau kena aja. Naran bayar hutang kena. Nah, menganggap zakat itu seperti bayar hutang, akhirnya kada terbayari. Setahun berlalu kada terbayari. Nah, ini akan timbul tanda binasanya umatku. Wa ayyakhrujar rajulu min ru'a'in nas fayaqumu lahu asyrafuhum. Yang ketiga, kata Nabi kita, keluar seorang laki-laki
Padahal laki-laki ini adalah jaka kita nih sejahat-jahat manusia, orang nang ahli maksiat. Tapi fayaqumu lahu asyrafuhum, ternyata kedatangan laki-laki ini dihormati oleh orang-orang yang mulia. Berdirian menyambut nang datang nih, padahal nang datang nih luar biasa jahatnya, maksiatnya, tapi ternyata disambut oleh orang-orang yang mulia. Nah ini bang tadi, hati-hati kita. Jar Nabi, man tawadha'a ala ghaniyyin faqad zahaba sulusa dinihi, atau kama qala Nabi kita. Siapa yang tawadhu, rendah diri, memuliakan kepada orang nang kaya, rendah diri orang sugih nih, karena kesugihannya aja kita tawadhu lawan dia, faqad zahaba sulusa dinihi, maka kata Nabi sungguh hilang 2/3 agamanya. Memuliakan orang tuh bukan karena ilmunya, bukan karena karena kesugihannya. Tawaduk kita lawan orang sugih, tunduk kita mulia memuliakan benar karena mengharap kesugihannya tadi tuh, kayak hilang kemuliaan 2/3 imannya. Nah oleh karena itu mari kita jaga sebagai kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering baca salawat kepada Nabi kita, dan bila kita diamanahi, kita jaga amanah itu, kita laksanakan amanah itu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amanah yang kita laksanakan itu, kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan jangan kita khianat. Dengan begitu kita mudah-mudahan terhindar daripada sifat munafik, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita belajaran, dosa kita, keluarga kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.